Pecat manusia silver. Manusia biru. Siapa sih manusia biru? Pokoknya anaknya orang besar. Kalau kata Pak Jokowi, ada orang besar dan agenda besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran. Nah, kalau menurut lu siapa yang besar? Kepalanya yang besar, badannya, atau alat kelaminnya yang besar? Kita ngobrol di kolom komentar. Oke. Mas Menteri AHY itu ya memang sangat kontroversial sekali ya. Dia bilang seperti infrastruktur itu belum berdampak atau belum bermanfaat bagi rakyat lah. Dan juga AHY juga menyindir bahwa ada bandara yang megah tapi tak berdampak bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan respons masyarakat terkait Partai Biru. Ya, akhirnya netizen kembali ya membuka-buka dokumen lama, video-video lama ya, orang yang bertubuh besar ya, orang besar yang tubuhnya besar, kepalanya besar juga. Dan video-video putra mahkotanya yang ngebet kali ingin jadi wakil presiden, ya kan? Sampai ditipu sama si onta berbulu domba. Lah iya, ya kan? Emang ini orang ya, walaupun sebetulnya pengaruhnya sekarang sangat kecil sekali gitu ya, tapi kelihatan sekali. Ini orang sangat ngebet kali, ya kan? Anaknya itu ingin jadi wakil presiden. Padahal dia saat ini ya kan anaknya itu sudah jadi menteri gitu loh. Aduh, masih kurang syukur aja ya kan. Cuma dan yang mengherankan lagi, udah jadi menteri ya, tapi omongannya itu macam mau menggebosi pemerintahan dari dalam aja gitu loh ya kan. Minimal ya ingin menyerang pemerintahan sebelumnya lah gitu. Yang dia agung-agungkan hanya pemerintahan bapaknya, yang menurut saya secara pribadi nggak ada kemajuan dan nggak ada yang perlu dibanggakan. Yang perlu dibanggakan adalah banyak proyek mangkrak ya pada saat masa pemerintahan sebelum Jokowi. Masih ingat nggak teman-teman dengan slogan katakan tidak pada korupsi? Itu slogan seingat saya pertengahan tahun 2000-an ya. Faktanya gimana? Aduh, semuanya tersangkut kasus korupsi ya kan. Akhirnya Neti meminta ya, agar menteri dari Partai Biru tersebut dipecat dari kabinet Indonesia Maju ya. Indonesia Maju apa gitu ya. Kabinet sekarang lupa saya. Apa kabinet merah putih? Ya itulah pokoknya ya. Pokoknya netizen ingin menteri dari Partai Biru tersebut dipecat. Emang siapa bang? Ya nggak tahu lah saya. Saya kan nggak mau menyebutkan nama. Nanti ada yang baper. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pecat manusia silver. Manusia biru. Siapa sih manusia biru? Pokoknya anaknya orang besar. Kalau kata Pak Jokowi, ada orang besar dan agenda besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran. Nah, kalau menurut lu siapa yang besar? Kepalanya yang besar, badannya, atau alat kelaminnya yang besar? Kita ngobrol di kolom komentar. Oke. Saya sependapat, ya kan? Iyalah, karena menurut saya ini kok nggak punya keahlian apa-apa gitu ya, hanya gara-gara anaknya orang besar ya kan, kemudian menjadi salah satu mungkin pentolan partai, kemudian dikasih jabatan ya kan, padahal dari cara dia berbicara, dari gesturnya,
kemudian dari mikro dan makro ekspresi ketika dia berbicara, pilihan diksinya, intonasinya. Ini mah kelasnya tukang becak, bro. Saya tidak mendiskreditkan atau menghina profesi tukang becak gitu loh. Tapi apakah mungkin seorang tukang becak itu akan diangkat sebagai seorang menteri? Kan tidak mungkin. Nah juga sama kalau ada orang, walaupun anak orang besar, ya kan, kemudian menjadi pentolan partai. Kalau memang kelasnya seperti tukang becak, ya nggak layak lah jadi menteri. Aduh, manusia silver. Lanjut. Akhir ini Mas Menteri AHY itu ya memang sangat kontroversial sekali ya. Ya bilang seperti infrastruktur itu belum berdampak atau belum bermanfaat bagi rakyat lah. Dan juga AHY juga menyindir bahwa ada bandara yang megah tapi tak berdampak bagi masyarakat. Mungkin yang disebut Mas AHY itu adalah Bandara Kertajati ya. Ya, memang sangat megah sekali dibangun Pak Jokowi ya. Tapi masih sepi lah di sana. Mungkin seperti itu. Namun fakta di balik bagusnya Bandara Kertajati adalah dulu itu mangkrak di zaman SBY. Lalu dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Mangkrak di zaman Pak SBY, dilanjutkan Pak Jokowi dengan begitu megah. Artinya apa? Dulu itu yang membangun juga Pak SBY. Sudah beberapa tahun mangkrak, akhirnya di zaman Pak Jokowi selesailah bandara itu dan sangat megah sekali. Dan jangan pesimis dong Mas AHY. Mungkin loh ke depannya siapa tahu bandara tersebut juga bakalan rame. Optimis saja lah Mas. Nah, ini Adi Prayitno ini mengungkap bahwa salah besar ketika AHY itu mengkritik infrastruktur. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menegaskan pentingnya orientasi baru dalam pembangunan infrastruktur nasional. Bukan sekadar membangun fisik, melainkan memastikan setiap proyek memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Infrastruktur bukan untuk infrastruktur semata. Membangun bukan hanya sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan harus selalu ditanyakan apa dampak dari sebuah infrastruktur, tegas Menko AHY saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Pertama, kalau kita melihat angka kepuasan publik yang paling tinggi itu adalah soal infrastruktur yang dirasa cukup masif di era Jokowi. Tidak perlu ahli, tidak perlu orang pintar untuk mengatakan bahwa jalan tol, pelabuhan, kemudian bandara dan seterusnya termasuk bendungan itu jauh lebih masif dan jauh lebih banyak dibangun di era Jokowi ketimbang era SBY. Makanya saya mengatakan mengkritik soal infrastruktur adalah satu peluru nyasar yang sebenarnya bisa nyasar kepada diri Demokrat dan diri AHY. Yang pertama argumennya. Yang kedua, kalau kita melihat secara umum bahwa kalau ditanya tentang apa sebenarnya yang perlu diklaim ataupun yang perlu dibanggakan oleh SBY di masa pemerintahannya, ya lagi-lagi ini kan tidak lebih dari sekedar bahwa SBY itu punya kontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh AHY dan Partai Demokrat lah secara umum. Cuman kan problemnya orang nggak pernah tahu misalnya jalan tol yang dari Jakarta sampai Surabaya itu berapa persen SBY bisa melakukan itu, kemudian Trans Sumatera, kemudian Trans Papua, berapa persen yang sudah dilakukan oleh SBY. Makanya kemudian terjadi adalah klaim-klaim politik yang kemudian menurut publik ini justru akan blunder yang membuat Demokrat sekalipun viral belakangan ini tapi tidak populer serangan politiknya. Ya sebenarnya AHY itu ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi, infrastruktur yang dibanggakan itu ya sebenarnya banyak kontribusi yang sudah dilakukan oleh SBY. Dengan nada yang agak sedikit ingin merendah misalnya, kan tidak perlu diakui karena 70%, 80% sudah dilakukan oleh SBY, tapi kan ini sebenarnya adalah satu bentuk penegasan. Jadi dalam setiap peresmian infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Jokowi, maunya AHY itu menyebut, oh ini loh ada kontribusinya SBY, oh ini loh ada kontribusi-kontribusi yang lainnya. Padahal kita juga tidak pernah mendengar apa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini itu hanya kontribusi dan pembangunan ansih yang kemudian dilakukan oleh Jokowi. Sepertinya Demokrat agak gusar kalau kemudian pembangunan infrastruktur yang dibangun cukup masif di zamannya Jokowi ini hanya di
Ya, inilah salah satu bentuk kontroversial yang menyebabkan masyarakat itu nggak mungkin lah, ya kan? Nggak mungkin untuk tidak menuduh bahwa isu dugaan ijazah palsu, salah satu aktor intelektual di belakangnya adalah si manusia biru atau partai biru, ya kan? Iya, gitu loh. Ya coba aja bayangin ya kan, orang yang sudah jelas-jelas menjadi menteri, menjadi bagian ya kan, dalam kabinet atau pemerintahan saat ini, ya ini pemerintahan Prabowo. Kok bisa-bisanya ya kan di momen-momen tertentu itu mencuri-curi kritik gitu loh. Jadi mencuri-curi momen untuk melakukan kritik-kritik secara halus ya kan. Dan menurut saya ini sesuatu yang memang sudah direncanakan gitu ya. Jadi mengkritiknya itu gak langsung vulgar, pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya, hanya untuk memberikan sebuah apa namanya ya, kok induksi kepada masyarakat gitu loh. Aduh, 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 aduh. Ya ini, ya itu tadi ya kan, masyarakat menurut saya tidak berlebihan jika isu ijazah palsu itu patut diduga ada aktor intelektualnya dan kemungkinan aktor intelektualnya adalah manusia biru. Lanjut, lanjut. Kalau proyek Hambalang itu terhenti, jangan dikaitkan dengan Partai Demokrat dan SBY. Ketika SBY disebut sebagai Bapak Mangkrak Nasional. Halo Bapak SBY. Bapak SBY nonton TV nggak? Ini soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas nggak apa-apa. Persoalan proyek Mangkrak sangatlah lekat dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Bukan hanya meninggalkan hutang yang sangat besar, namun dari fakta lapangan kita mengetahui bahwa selama 10 tahun berkuasa, SBY telah meninggalkan begitu banyak prasasti sejarah berupa proyek-proyek mangkrak yang merugikan rakyat dan juga negara. Salah satu yang paling... Apakah ini yang perlu dibanggakan? Ketika melakukan sebuah proyek, ya menjalankan sebuah proyek, kemudian proyek tersebut mandek karena sebagian besar anggarannya dikorupsi. Tentu teman-teman masih ingat ya, siapa orang yang terlibat dalam kasus proyek Hambalang tersebut dan akhirnya itu berakhir di balik jeruji besi. Ya, coba bayangin. Partai ini dulu adalah partai besar karena di dalamnya banyak sekali orang kuat ya, Anas Urbaningrum, kemudian Cecero Wacik kalau nggak salah, kemudian juga ya banyak sekali, ya kan? Semuanya nggak ngerti mengundurkan diri ataukah ditendang, ya kan? Aduh. Yang kayak gini dibanggakan apanya? Coba ini saya nanya loh ya, saya nggak menghina dan nggak menuduh. Lanjut. Ini di mana sebanyak 7 rencana pembangunan bendungan atau waduk telah dibuat di Sumatera Utara sejak 2004 lalu. Namun hingga saat ini satu pembangunan pun belum selesai dikerjakan alias mangkrak. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengaku miris dengan kondisi tersebut. Menurut Edi, pembangunan bendungan menjadi salah satu kebutuhan yang akan memberikan berbagai dampak positif dalam berbagai sektor di Sumatera Utara. Namun hal tersebut belum dapat dirasakan seiring belum tuntasnya proyek pengerjaan bendungan yang perencanaan dan pengerjaannya sudah berlangsung belasan tahun. Bapak Mangkrak Indonesia, ya iyalah. Iya, saya sependapat gitu loh. Nah, ya kan? Ini fakta, bukan hoax, bukan melebih-lebihkan. Justru ketika ada orang atau putra mahkotanya yang sampai saat ini masih koar-koar di sana di sini mengagung-agungkan, ya kan, seolah-olah merindukan kepemimpinan bapaknya sebagai presiden. Ya coba itu tengok gitu. Selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, ada berapa proyek mangkrak? Ya kan? Iyalah, ini memang kelihatan orangnya kayak gimana gitu loh. Saya juga nggak habis pikir kenapa orang seperti ini bisa menjadi presiden. Jujur saja teman-teman ya, pada tahun 2004 saya tidak memilih orang tersebut sebagai presiden. Pada tahun 2009 saya juga tidak memilih orang tersebut jadi presiden karena saya ya
insting saya mengatakan ini orang ya berdasarkan dari pengamatan mikro dan makro ekspresi bukan seorang negarawan yang baik. Itu menurut saya ya. Lanjut. Yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya, Saudara Rosuryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat. Ini kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya gitu, tidak ada mengarahkan kepada Partai Biru. Makanya kemudian kami agak bingung, lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya Partai Biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Partai Biru ini? Nah, begini ya kan, pertama, kenapa kelompok kalian itu terlalu mudah sekali merespon gitu ya kebakaran jenggot. Sementara Pak Jokowi sendiri yang sudah ribuan tahun yang dicaci, dimaki, dihina, bukan hanya disindir loh ya, bukan hanya disindir. Bukan disindir misalnya Partai Biru atau apa gitu ya. Bukan hanya disindir tetapi dicaci, dimaki, dihina dengan terang-terangan, bahkan difitnah. Nggak merespon. Nah, kalian ngapain ngerespon gitu loh. Kalau kalian itu ngeresponnya cepat ya, sumbunya pendek, itu menunjukkan bahwa sebetulnya isu yang sedang berkembang itu memang sangat mengena sekali di hati, perasaan, dan psikologi kalian. Dan itu patut dicurigai gitu loh. Ya kan, dan Anda sendiri mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah menyebutkan nama SBY atau menyebutkan nama Partai Biru, apalagi Demokrat. Enggak kan? Iya, enggak ada yang menuduh kalian itu. Cuma kalian aja yang kebakaran jenggot. Akhirnya masyarakat berspekulasi gitu loh. Oh, jangan-jangan memang benar, karena memang seperti itulah psikologi manusia itu bekerja, ya kan? Iya, lanjut. Pak Jokowi mengasih clue ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu. Datang Ade Dermawan ngasih clue berbaju biru. Ada orang terlibat dalam permasalahan ini. Otomatis netizen yang secara tidak langsung tidak disuruh bekerja sama orang-orang tersebut untuk mencari tahu clue-clue yang dikatakan orang itu, dengan bijaknya netizen menuduh partai-partai tersebut yang menurutnya kayaknya ini ada keterlibatan Partai Biru lah gitu kan. Dituduhlah partai-partai itu. Sedangkan partai yang berwarna biru kan cuman ada 3 atau 2 gitu. PAN sama Demokrat sama Nasdem. Nasdem itu bisa dibilang nggak biru sebenarnya karena campur orange, ya kan. Oke, si Demokrat merasa saya tidak terlibat nih, saya harus membantah tudingan ini. Dibantahlah tudingan itu. Datanglah netizen-netizen kita yang super duper, yang paling pintar ingin membalikkan sebuah fakta. Langsung ada pernyataan, oh alah baper kali pun orang partai yang biru, bukan cuman kau aja. Partai biru cuma ada 2 atau 3. Kalau 3-3-nya nuntut merasa dirugikan, kayak mana? Apa alasanmu lagi? Pasti kau punya alasan lagi. Oh lah, orang gak ada yang nyebutkan kalau Partai Biru itu berada di Indonesia. Bisa aja Partai Biru yang dimaksud adalah Partai Biru yang di luar negeri sana. Lagi-lagi memang agak sulit berurusan sama orang-orang netizen di Indonesia ini, atau orang-orang yang berada di Indonesia. Kebanyakan, gak semuanya, paling pintar mencari alibi. Dari rakyat biasa sampai pejabatnya, itu pandai kali cari alibi.
Kalau ada perlombaan, siapa yang paling hebat mencari alibi, mungkin Indonesia mendapatkan gelar nomor 1 itu. Nggak semuanya ya, beberapa lah. Tapi agak banyak orang yang pandai mencari alibi di Indonesia ini. Iya, ketika para ternak Mulyono itu membuat dugaan gitu ya, itu disalahkan ya. Kurang lebih seperti itulah ketika saya mendengarkan pernyataan netizen barusan. Sementara pihak yang selama ini ya kan membenci Pak Jokowi itu bukan hanya sekedar menyimpulkan kemudian membuat dugaan. Tapi mereka sudah menuduh, mencaci, memaki, bahkan memfitnah. Nah, itu dibiarkan, dimaklumi seolah-olah itu adalah sebuah kewajaran. Ini loh menurut saya anomali yang tidak sehat itu ya, double standar. Ketika sebuah kesalahan itu dilakukan oleh mereka yang selama ini membenci Pak Jokowi, itu dianggap bukan sebagai sebuah kesalahan. Itu dimaklumi sebagai sebuah kewajaran. Tetapi ketika sesuatu itu ya kan, misalnya walaupun nggak menuduh loh ya, menduga, hanya sekedar menduga, Pak Jokowi tidak pernah menyebutkan yang namanya Partai Biru. Pak Jokowi hanya mengatakan ada orang besar. Pak Jokowi juga tidak menyebutkan nama SBY. Itu adalah netizen, masyarakat sendiri yang menduga gitu loh adanya Partai Biru tersebut. Nah, itu sudah disalahkan, katanya itu berlebihan, itu penggiringan opini begini bla 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 bla. Ya kan, ini kan double standar gitu loh. Iyalah, iya nggak boleh macam kayak gitu, ya kan? Iya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.